kita berada. Kita akan bicarakan mengenai silsilah Tuhan Yesus ya dalam Injil ya. Kita akan bicara mengenai sejarah dan teologi daripada silsilah Tuhan Yesus Kristus ini ya. Ini penting karena penting kita ketahui bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah penyelamat yang diutus oleh Bapa di surga ke dunia ya. Nah, tapi sebelum masa Advent ini, masa sebelum kedatangan Tuhan Yesus datang sebagai dunia peringatan sebagai hari Natal, kita akan membicarakan beberapa tema mengenai Tuhan Yesus ya. Yang hari ini mengenai silsilah, besok minggu depan mengenai gelar-gelar Yesus ya, banyak sekali di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ya. Kemudian tanggal 10 kita mengenal mengenai tempat Yesus berkarya yaitu di Yerusalem ya. Pusat harapan mesianik dan penebusan. Tanggal 17 Desember bila Tuhan berkenan kita bertemu offline ya di Jakarta ya mengapa Yesus harus datang ke dunia dan 25 Desember adalah hari Natal peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi satu series ini kita akan bicara mengenai Tuhan Yesus semua ya. Mulai hari ini mengenai silsilah Tuhan Yesus di dalam Injil ya. Nah, pertama kita akan mengerti apa itu silsilah ya. Kita tahu silsilah itu ya pasti hierarki. Hierarki yang berasal dari rantai daripada kehidupan manusia, kehidupan suatu keluarga ya. Antar generasi sehingga kita mengerti siapa bapaknya siapa, siapa anaknya siapa dan lain-lain ya. Nah, ternyata silsilah Tuhan Yesus ini kalau kita pelajari dalam konteks teologi, dia mempunyai syarat makna. Artinya dia sebetulnya adalah penegasan janji Allah sendiri melalui garis keturunan tertentu seperti Abraham, Daud hingga sampai ke Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya mengetahui siapa dan anaknya siapa, siapa memperanakan siapa, siapa menikah dengan siapa, bukan. Tapi justru janji Allah yang diberikan di dalam umat Israel sampai akhirnya datang seorang Mesias yang dijanjikan, yang dalam diri Tuhan Yesus sendiri, yang datang dari surga, dari Bapa surgawi, dikirim ke dunia melalui kepada umat manusia. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini hubungan antara generasi ya, sehingga kita membicarakan mengenai garis keturunan dan kita mempunyai historical bagaimana bagaimana umat Israel dan umat Kristiani zaman sekarang juga harus mengerti bahwa untuk menjaga tradisi Kristiani, identitas dan hak-hak di dalam Kristiani itu kita harus mengerti silsilah tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Injil Matius. Malam ini kita tidak akan membaca banyak, tapi saya udah membuat yang merah-merah ini karena diskusinya cukup intensif, cukup dalam. Saya hanya menuliskan dalam kitab yang merah, tulisan yang merah-merah ini ya. Ini jadi Matius 1:1 dikatakan bahwa inilah silsilah Tuhan Yesus, Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, ya. Dimulai dari anak Abraham ya, Abraham sebagai bapak bangsa Israel, dia dimulai dari permulaan. So, yang satu dua adalah Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya, nah akhirnya kita melihat anak-anaknya Yehuda sampai ke sini, sampai ke enam. Sebentar, sebentar ya, Isai memperanakan Raja Daud. Nah di sini. Kemudian Daud memperanakan Salomo dari istrinya Uria ya. Jadi kita mulai dari Abraham, Daud, Daud, Salomo ya. Nah, sampai ke bawah nih. Di sini kita melihat 16, kita lihat Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut sebagai Kristus ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari Abraham itu lewat Daud, lewat Salomo sampai ke Yakub, Yakub memperanakan Yusuf. Jadi ini patriarkat tidak dilihat dari matriarkat, jadi dilihat dari sisi pria, Yusuf ya, memperanakan Yesus ya. Jadi Yesus dianggap sebagai anaknya Yusuf. Jadi kalau kita lihat dari Abraham sampai ke eh, Daud ya, itu ada 14 turunan ya. Terus kemudian ada 14 turunan lagi dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan kemudian ada 14 turunan lagi dari pembuangan Babel sampai ke Kristus ya. Jadi ini ada 14 turunan yang berulang ya. Nah, nanti kita lihat apa signifikasinya daripada 14 itu ya. Nah, fokus daripada Injil Matius ini adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan melalui Abraham lewat Daud sesuai dengan nubuatan Yahudi. Makanya kalau kita lihat tadi ya, kita lihat tadi, jadi eh, janji Mesias sebagai Mesias, dia harus diperanakan lewat Raja Daud
Daud lewat Salomo, Salomo kemudian sampai ke Yesus sendiri dari Abraham ya. Itu janji nubuatan orang-orang Yahudi ya. Dan dimulai kita lihat dari Abraham sampai Yesus dan pendekatan ini pendekatan Yahudi kalau Matius ya lewat kerajaan Salomo ya. Nah, kalau Injil Markus, bagaimana silsilah Yesus? Tidak ada. Sama sekali. Markus yang dianggap sebagai sumber daripada Matius, ternyata Matius mendapatkan sumbernya dari orang lain, bukan dari Injil Markus. Teori ini mengatakan bahwa Matius mendapatkan dari sumber-sumber lain, bukan dari Injil Markus ya. Jadi tidak dicantumkan silsilah Tuhan Yesus sama sekali ya. Hanya ditunjukkan di dalam Markus bahwa Yesus adalah hamba Allah sesuai dengan Yesaya 42:1 ya. Jadi karena dia hamba Allah tidak memerlukan silsilah ya. Karena statusnya sebagai hamba tidak ditentukan oleh keturunan ya. Dan akhirnya kalau kita lihat Injil Markus sebagai Allah, Allah sendiri tidak berketurunan, Allah sendiri tidak mempunyai eh, apa namanya istri, tidak punya keluarga, tidak punya apa. Jadi tidak ada silsilah sebagai hamba Allah di Injil Markus ya. Langsung Injil Markus itu adalah yang dikatakan adalah bukan silsilahnya tapi pelayanan Yesus tanpa membahas kelahiran atau asal-usulnya. Nah, yang paling besar itu dikatakan itu adalah Lukas ya. Jadi kita tadi lihat Matius, sekarang Lukas ya. Nah, ini beda ini. Kita lihat ya. 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ini tidak mulai pada waktu Yesus dilahirkan, tapi Yesus memulai pekerjaannya. Ia langsung berumur 30 tahun. Ini bab 3 ini udah ya, ayat 23. Dan menurut anggapan orang, jadi ini ada sumber daripada Lukas dari orang lain ya. Dia adalah anak Yusuf ya, matriarkat lagi. Tapi nah kalau kita lihat tadi kan dimulai dengan Abraham. Kalau sekarang dimulai dengan Yesus. Yesus papanya siapa? Papanya adalah Yusuf ya. Nah, kemudian naik ini, papanya Yusuf siapa? Eli. Papanya Eli siapa? Matat dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ayat ke-31 baru dikatakan sampai anak Matata, anak Natan, dan anak Daud. Ya, tadi yang pertama waktu Matius dikatakan anak Daud siapa? Salomo. Salomo punya saudara namanya Natan. Nah, di sini Yesus dimulai pada Injil Lukas ini unik sendiri. Dia disebut sebagai anak Natan, anaknya Daud. Ya, papanya Natan adalah Daud. Baru terus ke bawah ke atas ke bawah terus jadi dari Yesus sampai ke bawah sampai anaknya Adam baru anak Allah ya. Adam disebut sebagai anak Allah. Jadi kembali dari ini dari Yesus ke Adam sampai ke Allah sendiri. Kalau tadi kan Abraham turun ke bawah ke Yesus, kalau sekarang Yesus naik ke atas sampai Adam anak Allah ya. Itulah bedanya antara Matius dengan Injil Lukas ya. Kadang kalau kita cuma baca-baca enggak ngerti, tapi ternyata memang ada perbedaan silsilah antara Matius dengan Lukas. Nah, kalau Lukas demikian, tadi Markus tidak ada silsilah. Bagaimana Yohanes? Yohanes juga tidak ada silsilah, ya. Oh, sorry. Injil Lukas dulu ya. Lukas menampilkan silsilah yang berbeda dimulai dari Yesus sampai mundur ke Adam mengikuti garis keturunan Nathan, ya. Nathan juga anak Daud dari Batsheba, ya, yang tidak menjadi raja, tidak disebut sebagai Nathan, tidak banyak disebut sebagai Nathan dalam Alkitab, garis non kerajaan Daud ya. Artinya penekanan teologis daripada dari Injil Lukas ini adalah lebih universal, menunjukkan pada Yesus adalah anak Allah yang terkait dari semua manusia, bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh manusia ya. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi apa arti keterkaitan sebagai anak Allah ini ya. Nah, minggu depan kita akan bicara mengenai gelar-gelar Yesus. Kita hari ini bicara mengenai silsilah dulu, minggu depan kita bicara mengenai gelar-gelar Yesus yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan salah satunya adalah anak Allah. Apa signifikansi mengenai anak Allah ya? Nah, terakhir Injil Yohanes. Injil Yohanes sama dengan Markus tidak mencantumkan silsilah Yesus secara eksplisit, tapi dia lebih menekankan asal-usul ilahi daripada Yesus, daripada keturunan manusia sebagai manusia, tapi justru keilahiannya. Didapat dari mana? Karena pada mulanya dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi silsilah Yesus pada Injil Yohanes adalah dia adalah Allah. Dia adalah bagian daripada Allah yang menjelma menjadi firman, dan firman turun ke
dunia sebagai manusia, sebagai seorang Yesus, ya. Jadi fokus pada Injil Yohanes adalah Yesus sebagai anak Allah yang kekal, bukan keturunan menurut garis manusia seperti yang kita lihat di Injil Matius maupun Injil Lukas, ya. Jadi langsung dia ini karena firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi keilahian Yesus yang ditekankan di Injil Yohanes, bukan kemanusiaannya, ya. Nah, bagaimana dengan karangan Lukas lainnya adalah Kisah Para Rasul? Tentunya ini tidak memuat istilah Kristus. Ini hanya menunjukkan bagaimana pekerjaan daripada para rasul itu untuk melanjutkan karya-karya daripada Kristus yang sudah bangkit. Ya. Jadi Kisah Para Rasul tidak mengandung silsilah apapun. Ya. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan dari kita yang pertama tadi kan ada Matius dan juga Lukas ya. Karena yang Markus Yohanes tidak memuat silsilah sekali. Tapi kalau kita lihat Matius dan Lukas menunjukkan dan mencantumkan silsilah, tapi semua itu sistemnya adalah complementary atau melengkapi. Jadi kita terlihat belajar daripada silsilah Yesus itu bukan hanya dari Matius satu bagian dengan Lukas, tapi satu sama lain saling melengkapi, ya. Dan di antara keduanya ini yang kita lihat mengenai kita belajar mengenai asal muasal secara manusia oleh Tuhan Yesus adalah Matius dan Lukas. Lukas ini paling unik ya di antara Matius ya, sehingga dikatakan bahwa memang sumber daripada Injil Lukas ini memang yang unik ya. Nah, mengapa Injil Lukas itu berbeda ya? Nomor satu, cakupannya itu universal ya. Mulai dari Yesus sampai ke Adam ya. Nah, kalau Yesus sampai ke Adam mencakup seluruh umat manusia karena umat manusia yang pertama kita percaya adalah Adam ya. Tidak terbatas pada keturunan Yahudi melalui Abraham. Karena kalau Matius sangat tertuju pada Yahudi sehingga Abraham disebut. Kalau Lukas ini kan sebetulnya menginjili orang-orang daripada yang Greek ya, dari Yunani, bahasanya pun Yunani ya. Sehingga konsentrasi daripada Injil Lukas itu bukan pada Yahudiness, bukan pada Jewishness ya, tapi pada uh, uh, Greek ya. Sehingga tidak sama kalau kita bicara mengenai silsilahnya tidak sama dengan Matius ya. Dan menggunakan garis keturunan Nathan. Ingat ya tadi ya, kalau Matius kita menggunakan Salomo, anaknya Daud Salomo, kalau Lukas anaknya Daud yang namanya Nathan yang tidak mempunyai kerajaan ya. Sehingga eh, menimbulkan spekulasi bahwa Lukas mungkin mau menampilkan silsilah Maria walaupun yang disebut melalui Yusuf. Nah, kalau kita lihat Matius patriaskat sebetulnya yang Lukas ini sebenarnya maunya matriaskat mau diturunkan lewat Maria. Cuma tidak disebut karena masih semua itu banyak orang-orang laki-laki yang disebut ya. Nah, dari fokus teologis sekarang tujuannya ya. Mengapa Matius dan Lukas itu berbeda ya? Dari sudut teologis maka kita ketahui bahwa Matius menulis untuk audiens Yahudi. Sehingga apa? Sehingga fokusnya secara teologis adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan melalui garis keturunan ada Abraham dan Raja Daud. Untuk apa hal ini dituliskan oleh Matius? Tujuannya adalah menegaskan hubungan Yesus dengan perjanjian Allah pada bangsa Israel. Ingat, ini adalah audiensnya Yahudi. Dan Yahudi itu sangat mereka tidak gampang percaya pada keadaan Yesus sebagai orang Yahudi yang akan menyelamatkan mereka. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah bukan Mesaya mereka, bukan Mesias mereka. Sehingga kalau dia menulis pada orang Yahudi, dia harus menunjukkan silsilah bahwa benar-benar Yesus itu benar-benar keturunan daripada Abraham. Yang diketahui bahwa Abraham adalah bapak bangsa Yahudi. Maka dari itu dimulai dengan Abraham dan itu penting karena kalau dia tidak menuliskan sebagai Abraham maka orang-orang Yahudi tidak akan mempercayai bahwa Yesus itu akan menjadi benar-benar bapaknya orang-orang Yahudi dan menjadi Mesaya daripada orang-orang Yahudi ya. Nah, itu fokus teologis daripada Injil Matius. Kalau Injil Lukas lain lagi karena dia membicarakan pada orang-orang Yunani mengetengahkan tema bahwa Yesus adalah penyelamat manusia yang diturunkan Allah dari surga, bahwa dia harus memperluas cakupannya bukan orang Yahudi saja yang bisa menjadi Kristen pengikut Yesus, tapi juga orang Yunani. Sehingga dapat dikatakan tujuan teologis daripada Lukas, Injil Lukas adalah Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia, ya.
Jadi kalau dimulai dari Yesus sampai mundur ke Adam, menunjukkan universalitas Yesus sebagai anak Allah yang menebus seluruh manusia, karena termasuk orang-orang Yunani, bukan hanya bangsa Israel. Nah, itu perbedaan tujuan fokus silsilah Matius dan Lukas, bedanya di situ ya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai struktur dan penekanan daripada setiap Injil ya. Kalau Matius kan tadi bicara mengenai 14 generasi ya. Dari Abraham sampai Daud 14 generasi, Daud sampai pembuangan ke Babel 14 generasi, pembuangan ke Babel sampai ke Yesus ini 14 generasi. Dan ini penting di dalam sejarah kerajaan, di dalam sejarah Injil Matius, bahwa simbolisme angka 14 ini menunjuk mungkin para ahli-ahli teologi menunjukkan ini menunjuk pada Daud di dalam gematria Ibrani. Nanti kita bicarakan mengenai gematria Ibrani ini ya. Angka numerologi yang dipercayai oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa nama Daud itu memiliki nilai 14. Jadi 14 itu di dalam bangsa Yahudi itu sangat sacred. Karena apa? Karena dia menunjuk pada Raja Daud. Raja Daud itu gematria Ibrani, nanti kita bicarakan ya. Nah, tapi kalau Lukas tidak ada numerologinya, tidak ada angka yang tertentu yang menunjukkan pada generasi dalam silsilah Yesus Kristus. Di sini, karena universalitas, maka dia hanya disebut sebagai anak Allah, di mana dia mengaitkan Yesus pada seluruh umat manusia. Nah, kita bicarakan sekarang mengenai numerologi daripada orang-orang Yahudi. Ya. Oh maaf, sebelumnya ya, Matius mencantumkan 42 nama, tapi beda ya dengan Injil Lukas. Karena apa? Karena kalau di sini kita bicarakan mengenai eh, dari Daud sampai Yesus, Matius mengikuti eh, jalur silsilah Salomo di sini ya. Sedangkan Lukas lewat Nathan, saudaranya Salomo ya. Nah, kalau Matius mencantumkan 42 nama, kalau Lukas karena dimulai dari Yesus sampai ke Adam, dia mencantumkan 77 nama tanpa menyebut 14 kali 3 tadi generasi ya. Sehingga tidak disebutkan oleh sebetulnya kalau dibilang generasi, Lukas menunjukkan lebih banyak karena menunjukkan universalitas daripada Yesus sebagai anak manusia ya. Nah, kemudian juga beda. Matius menyebutkan Yusuf sebagai anak Yakub ya. Lukas menyebutkan Yusuf sebagai anak Eli tadi ya. Kalau ini Yusuf menjadi anak Yakub yang saya merahin tadi ya. Kalau Lukas menyebutkan Yusuf sebagai anak Eli ya. Kenapa disebut Eli? Nah, ini ada lagi satu teori di daerah perinjilan yang disebut sebagai teori Levirat ya. Teori Levirat ini sebetulnya bukan langsung anaknya, sebetulnya Yusuf mungkin anaknya Eli sebetulnya. Yusuf papanya Yesus itu anaknya Eli, tapi dia disebut sebagai anak eh, eh, Eli ya. Sebetulnya sebagai anak Yakub ya, tapi dia disebut sebagai anak Eli lah. Apa sih teori Levirat yang diakuin di dalam ini, di dalam Lukas ya? Ini adalah sumber istilah yang merujuk pada hukum atau tradisi pernikahan, perkawinan. Jadi dia menjadi anak karena perkawinan dari saudara ipar ya. Mengapa? Karena di daerah Yahudi zaman dahulu, di daerah Israel, seorang pria laki-laki diwajibkan untuk menikahi janda saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Jadi kalau misalnya ada dua saudara laki-laki, yang satu sudah menikah dan suaminya ini meninggal, ya, ya saudaranya yang laki-laki ini meninggal, maka si saudara laki-laki harus menikahi janda saudara laki-lakinya walaupun dia punya anak atau tidak punya anak ya. Sorry, kalau tidak punya anak harus dinikahi oleh saudaranya ya. Nah, apa tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan garis keturunan, namanya akan turun terus ya, dan melindungi janda dari kesulitan sosial dan ekonomi. Nah, itu teori Levirat. Dikatakan bahwa Yusuf itu sebetulnya adalah anaknya Eli ya, bukan anaknya Yakub. Walaupun dia sebetulnya anaknya Yakub ya, tapi tetap dikatakan anak Eli. Itu dari teori Levirat yang kita kenal mengenai Yusuf yang ada di dalam Lukas ya. Nah, kemudian unik yang lainnya. Di Injil Matius ada 4 perempuan yang disebut, di mana Injil Lukas tidak ada satupun perempuan yang ditulis pada nama lebih banyak berfokus pada nama laki-laki atau patriarkat ya.
Nah, di sini ada Tamara, Rahab, Ruth, dan Batsheba, istri Uria. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa hal ini tidak biasa dalam tradisi Yahudi, tapi mungkin kan menunjukkan bahwa inklusivitas dan penggenapan rencana Allah melalui Allah. Orang-orang yang dianggap lemah atau rendah status sosialnya. Pada zaman itu memang status sosial para wanita adalah di bawah laki-laki. Tapi kenapa tetap ditulis oleh Matius? Karena Matius mau menunjukkan inklusivitas dan rencana Allah untuk memasukkan semua orang, laki-laki maupun perempuan, di dalam sejarah penyelamatan umat manusia lewat silsilah Yesus ini. Kalau Lukas untuk orang-orang Greek tidak menyebutkan nama-nama perempuan satupun, ya, hanya nama laki-laki saja yang ini. Kemudian ada perbedaan dalam gaya penulisan antara Matius dan Lukas ya. Kalau Matius lebih legalistik dan terstruktur, strukturnya baik sekali. Bahkan kalau kita baca Injil Lukas itu jelas satu sama lain, analisanya jelas, polanya jelas, sehingga kita, karena dianggap orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang tidak mudah belajar, sehingga Matius menuliskan secara gamblang, secara koheren dan terstruktur semua bahasanya dan lain-lain sehingga gampang untuk dimengerti untuk audiens orang Yahudi yang tidak banyak terdidik ya. Nah, kalau Lukas lain, Lukas ini nulis orang-orang yang Greek, orang Yunani yang sangat terpelajar. Ingat, pada waktu itu juga sudah ada yang namanya Plato, Aristoteles, semua orang-orang yang terpelajar, orang dari Greek ya. Dan bagaimana meyakinkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk semua manusia secara universal, dia harus memasukkan bahasa-bahasa naratif dan inklusif, artinya memasukkan semua bagian-bagian cerita-cerita yang tadinya tidak masuk akal dibilang orang Yahudi, tapi harus dimasukkan oleh Lukas supaya dia orang-orang Yahudi, bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang Yunani juga percaya bahwa Tuhan Yesus datang dari surga, utusan Bapa di surga untuk menjadi manusia dan meningkatkan keselamatan, sehingga disebut sebagai universalitas semua universe. Jadi bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Yahudi, Yunani, dan orang-orang lain yang diselamatkan. Ya, nah, itu perbedaan dan gaya penulisan. Ya. Nah, beda lagi perbedaan antara Yesus di dalam Matius dan Lukas ya. Bedanya apa? Mencerminkan fokus teologis dan audiens masing-masing penulis ya. Beda audiensnya, satu Yahudi, satu Yunani ya. Matius menekankan Yesus sebagai Raja Mesias ya, karena Yahudi ya yang dijanjikan oleh bangsa Israel melalui Abraham dan Daud. Sedangkan kalau Lukas itu lebih ke arah anak Allah karena universitas lagi ya, universalitas lagi yang menyebabkan semua bangsa dunia termasuk orang-orang Yunani yang akan diselamatkan oleh Allah, seluruh umat manusia ya. Oke, terus ya. Nah, apa perbedaan tujuan teologis di antara keduanya ya? Nah, dia menunjukkan bahwa kalau Matius karena untuk audiens Yahudi, orang-orang Yahudi itu selalu menginginkan, mengidolakan seorang Mesias, Mesias yang berasal dari surga. Ya sampai sekarang mereka belum mendapatkan Mesias yang surga karena mereka ignore Tuhan Yesus sendiri ya. Sehingga ini tujuannya, yaitu pada garis keturunan kerajaan dari Abraham melalui Daud dan Salomo ya. Karena apa? Karena menurut orang-orang Yahudi, Salomo ini adalah raja yang paling bijaksana karena dia yang diberikan pesan oleh Allah, oleh Bapa di surga Yahweh Elohim sendiri untuk membangun rumahnya, membangun bait Allah di Yerusalem ya. Nah, nanti kita satu, dua, tiga, tiga, dua sesi lagi katakan bicara mengenai Yerusalem di masa Yesus waktu masih hidup. Penting sekali itu, banyak sekali pesan-pesan teologisnya kota Yerusalem itu sendiri ya. Nanti akan bicarakan mengenai itu. Jadi keturunan kerajaan Salomo ini penting untuk memastikan bahwa orang-orang Yahudi ikut di dalam garis silsilah Yesus ya. Nah, lain kalau Lukas kan dia bicara anak Allah. Anak Allah ini penting karena dia harus menjadi juru selamat semua manusia, bukan hanya orang Yahudi seperti dituliskan oleh Matius ya. Nah, itu perbedaannya, tujuannya teologisnya bedanya ya. Oke. Beda yang lain lagi, perbedaan garis keturunan ya. Garis Yusuf versus Maria. Beberapa tafsiran menyatakan bahwa Matius mengikuti garis keturunan Yusuf ya. Jadi angkat ayah sebenarnya ini kan bapak angkatnya Yesus nih ya secara hukum ya. Tapi kalau Lukas sebetulnya ngikutin garis keturunan dari Maria, yaitu ibu biologis daripada Yesus ya. Nah,
Kalau ini memang benar, maka Matius itu menyoroti Yesus, klaim legal Yesus sebagai Mesias, sedangkan Lukas itu lebih menekankan hubungan biologis universal manusia dengan Yesus dengan umat manusia. Jadi dua beda ya. Yesus sebagai Mesias ini karena diturunkan dari Allah untuk orang Yahudi. Kalau Lukas di mata orang-orang Yunani yang tidak mengerti mengenai kepentingan daripada Abraham dan lain-lain, justru yang dipentingkan adalah hubungan biologis dari Maria dilahirkan sampai Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian yang penting lagi ya, tradisi lewat tadi referat tadi ya, yang kita bicarakan bila seorang suami meninggal, maka eh, brothernya atau saudara laki-lakinya harus menikah pada istri pada orang yang meninggal ini, asalkan dia tidak mempunyai keturunan ya. Dan ini di sini ada perbedaan karena ada perbedaan ini maka di sini akan dikatakan bahwa ada perbedaan nama ayah Yusuf. Yusuf Yakub yaitu Yakub di Matius dan Eli di Lukas ya. Dan kalau kita lihat di situ, Yusuf mungkin memang anaknya Yakub, tapi secara hukum dia anaknya Eli karena teori Levirat ini. Maka di Lukas dituliskan Yusuf anaknya Eli. Kalau di Matius, Yusuf anaknya Yakub. Itu bedanya di situ, ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan teori-teori yang mengatakan bahwa memang ada perbedaan ini di antara beberapa Injil ini, ya. Nah, gaya penulisan, ini yang saya katakan tadi ya. Kalau Matius, orang-orang Yahudi, dan dia harus berbicara mengenai orang Yahudi, dan orang Yahudi itu percaya pada ramalan-ramalan. Percaya pada nubuatan-nubuatan. Makanya nabi-nabi, Daniel, Yeskiel, semua diturunkan karena itu kepercayaan mereka gitu ya. Jadi kepercayaan itu juga mereka juga menyoroti aspek numerologi, di mana ada silsilah di bidang dibagi dalam 14 3 kali 14 generasi pada Injil Matius supaya mereka memastikan bahwa orang Yahudi itu memang diajari secara kultur mereka. Dan kultur mereka adalah dia percaya pada numerologi terutama Raja Daud. Nama Daud ini adalah 14 ya. Gimana kita bisa tahu kalau misalnya eh, nomor daripada angka Daud itu 14? Nah, ini disebut sebagai gematria ya. Jewish gematria. Ini adalah sistem numerologi ini ya. Dalam bahasa Ibrani yang memberikan nilai numerik. Nah, intinya begini ya. Dan nama Daud ini ya, ini bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Jewish atau Hebrew ya. Terdiri dari 3 huruf ya. Jadi nama Daud itu nama Dalet 4 namanya ya. Daud, Vav 6, kemudian Dalet 4 lagi ya. Jadi 4 plus 6 plus 4 sama dengan 14. Jadi dikatakan bahwa nama Daud itu mempunyai angka 14. Kalau nama Salomo mempunyai angka yang lain lagi. Nah, karena untuk itulah, untuk menghormati numerologi dan supaya karena dikatakan bahwa Daud dan bapaknya Salomo ini adalah dua raja yang sangat bijaksana, maka di dalam Injil Matius diturunkan silsilah Yesus yang dikelompokkan menjadi 3 bagian masing-masing 14 generasi dari Daud ini. Karena Daud kalau kita lihat di tengah-tengah dia. Mulai dari Abraham ke Daud, Daud sampai ke Yesus itu di tengah-tengah di antara nama-nama yang sudah disebut oleh silsilah oleh Matius tersebut ya. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa ada eh, tema angka 14 ini ya. Sekarang apa aplikasinya ya, perbedaan silsilah dalam penguatan iman kita ya? Yang nomor satu, mengerti mengenai silsilah akan menguatkan kepercayaan dan rencana keselamatan Allah. Kenapa? Karena di dalam Matius ditunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham lewat Daud dan Salomo, dan sehingga dikatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sah, bukan yang dibuat-buat orang-orang yang menulis, bukan imajinasi dari orang-orang penulis para penginjil, bukan. Tapi justru dia adalah Mesias yang sah, yang bisa ditunjukkan lewat silsilah, di mana mulai dari Abraham sampai ke Daud, Daud ke Salomo, Salomo ke Yesus. Ya. Nah, kalau Lukas, ini hubungan Yesus dengan Adam, kembali lagi. Kalau orang-orang mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam yang langsung diciptakan oleh Allah, langsung. Maka hubungan Yesus dengan Adam adalah menunjukkan bahwa dia memang benar-benar berasal dari Allah sendiri yang diturunkan kepada manusia. Dan ini dikatakan karena dia penginjilan dilakukan pada orang-orang yang bukan Yahudi, maka keselamatan dan penurunan silsilah ini berlaku untuk semua orang.
Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan, dikuatkan dengan yakinan bahwa Allah setia. Ini bukti-bukti bahwa Allah benar-benar memberikan janjinya kepada umat manusia lewat bangsa Israel, lewat Abraham, sehingga semua orang di dunia akan mengerti bahwa memang Yesus itu diturunkan kepada manusia untuk menebus dosa kita. Sehingga dengan demikian silsilah itu menguatkan kepercayaan, bukti-bukti. Zaman sekarang kan selalu kita nyari mana buktinya, evidence evidence-nya mana buktinya. Nah ini silsilah ini menjadi penguat mengerti bahwa Yesus mengerti bahwa Yesus itu adalah anak Allah sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Injil-Injil tersebut ya. Terus nomor dua adalah menyoroti inklusivitas ya. Inklusivitas itu artinya apa? Artinya di dalam di dalam Injil dikatakan bahwa Injil Matius juga menulis orang-orang wanita ya, 4 orang wanita yang juga non-Yahudi loh. Yang dituliskan oleh Matius itu bukan orang-orang Yahudi saja, tapi juga orang yang Yahudi, wanita non-Yahudi yang disebut sebagai Ruth dan Rahab. Itu adalah seorang orang yang bukan Yahudi. Sehingga saya orang Samaria, tapi dimasukkan di dalam inklusivitas Allah. Penyelamatan Allah untuk manusia di dalam Injil Matius. Dikatakan bahwa Allah menunjukkan bahwa juga itu Yesus diperanakan lewat beberapa wanita, termasuk orang Yahudi. Nah, kalau Lukas menghubungkan Yesus dengan Allah, nah di sini dikatakan bahwa memang universalitas, jadi universal nih pesannya, bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Yunani, tapi kita orang-orang dimanapun mereka, mau di Afrika, mau di Asia, mau di Aborigin, di Australia, semua juga bisa dimasukkan di dalam sejarah keselamatan itu, ya. Bukan hanya bangsa-bangsa tertentu, tapi justru semua orang dimasukkan inklusif dan universal intinya ya. Nah, yang ketiga adalah memperdalam pemahaman mengenai identitas Kristus, di mana Kristus adalah Raja Mesias ya, Yesus sebagai Raja Mesias yang berasal dari kerajaan Salomo, dan menurut Lukas Yesus sebagai anak Allah yang langsung dari lewat Adam tapi lewat Nathan menuju ke Yesus ya. Sehingga memang benar-benar Yesus adalah juru selamat yang sudah diutus oleh Allah menjadi manusia, menghilangkan dosa-dosa kita, menebus dosa kita lewat kematiannya. Dan karena itu kita bisa masuk ke surga ya. Kemudian kita juga dengan mengetahui silsilah ini mengingatkan akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Why? Kenapa kok bisa? Ya, karena silsilah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja lewat jalur yang beragam. Artinya sejarah kerajaan Matius maupun kehidupan yang biasa daripada Lukas itu adalah apa namanya sebetulnya pengalaman-pengalaman yang sederhana yang ditulis oleh para penginjil ya Matius dan maupun Lukas dalam hal ini sehingga menunjukkan bahwa cara kerja Tuhan itu bukan lewat orang-orang tertentu tapi lewat siapapun juga. Dan ini adalah hal-hal yang bahkan yang kita tidak akan orang-orang Yahudi juga nggak mikir, oh ini anaknya ini, anak ini, oh ya. Suatu hal yang luar biasa. Tidak, karena dari dalam silsilah itu adalah nama-nama yang biasa, yang kebetulan memang sudah bagian daripada rencana Allah. Tapi itu semua adalah kebagian daripada pengalaman sederhana daripada manusia. Manusia hidup, manusia merit, kemudian mereka punya anak, dan lain-lain itu adalah bagian kehidupan. Bukan suatu hal yang datang dari surga langsung Tuhan datang ke seperti mana pada waktu zaman Israel. Bukan, tidak. Justru Tuhan menunjukkan bahwa Yesus itu diperanakan. Ya, diperanakan mulai dari Adam sampai ke bawah. Ya, sampai ke Yesus. Kalau di dalam Matius mulai dari Abraham sampai ke Yesus. Sehingga dikatakan bahwa itu adalah pengalaman hidup sederhana. Pengalaman hidup yang dialami oleh semua bangsa manusia. Mereka merit, mereka punya anak, mereka bentuk keluarga, dan lain-lain. Ya, tidak ada yang unusual di situ. Ya. Nah, bedanya adalah, nah ini kita lihat ini sama lagi, perbedaan kontradiksi atau keutuhan teologis. Sebetulnya bukan kontradiksi, justru mengkomplementari satu sama lain. Sehingga menunjukkan apa? Keutuhan daripada teologis pesan Tuhan, pesan Bapa di surga, Yahweh. Menunjukkan bahwa lewat Yesus ini harus kita membuat dunia itu bertobat. Lewat Yesus kita bisa menghilangkan dosa-dosa. Dan itulah keutuhan teologis walaupun cara penulisannya beda-beda. Karena apa? Karena sumbernya beda dan tujuan daripada setiap Injil itu ditulis itu beda.
Ya, tujuannya beda. Sehingga kalau kita masukkan jadi satu, maka Injil itu menjadi komplit. Bukan hanya kita bicara mengenai Matius dan Lukas, tapi juga Markus dan Yohanes, bahkan kisah dan ditambah dengan semua tulisan-tulisan apa surat-surat dari Paulus, dari Petrus, dari siapapun juga ya. Di situ ada beberapa surat-surat lainnya. Itu menunjukkan universalitas daripada Injil tersebut tidak ditulis hanya oleh satu orang. Dan Injil adalah bukan berasal dari langsung dari Allah. Ya, Injil ditulis oleh manusia dengan inspirasi Roh Kudus. Ingat itu. Tidak pernah Injil itu ditulis atau Alkitab diturunkan dari Allah seperti mana diturunkan dari surga langsung masuk ke manusia, tidak, ya. Kalau kita tahu kitab suci beberapa agama yang lain, beberapa kepercayaan lain itu diturunkan dari surga ya. Misalnya Al-Qur'an itu dipercaya dia diturunkan dari surga, tapi kalau Injil tidak. Justru itulah ke apa namanya keuntungan daripada Injil karena dia adalah sebetulnya dianggap sebagai eh, testimoni dari pengarang-pengarang yang berbeda pada zaman berbeda dengan literatur yang berbeda, dengan sumber yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda dan makna teologis berbeda. Dan itu yang membuat keutuhan di mana keutuhan teologis daripada Injil ditambah dengan surat-surat membuat satu keutuhan bahwa memang kejadian yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus ini adalah memang untuk umat manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kristiani itu memang universal dalam arti memang tidak hanya untuk satu bangsa, tapi memang ditulis dan bisa diprakarsai oleh berbagai penulis, ya, bukan Allah sendiri yang menulis, bukan, justru Allah menggunakan para pengarang-pengarang Injil, para pengarang-pengarang Paulus dan lain-lainnya, surat-surat, sehingga dia bisa menceritakan mengenai dirinya sendiri. Dan termasuk untuk orang lain, makanya disebut sebagai inklusivitas keselamatan itu, ya. Oke, berikutnya. Sepertinya sudah kelar nih. Ya, jadi intinya adalah itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang perbedaan ada perbedaan, tapi tidak merupakan kontradiksi, malah suatu keutuhan ya. Jadi satu sama lain saling komplementari, saling melengkapi silsilah itu. Dan demikian juga Injil tersebut menunjukkan universalitas daripada pesan daripada Tuhan sendiri. Nah, semoga pada malam hari ini kita menunjukkan bahwa silsilah Yesus yang ditulis di kitab Matius, Injil Matius maupun Injil Lukas memberikan pengertian buat kita bahwa memang Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa Tuhan tuh punya rencana. Dan sebagai Allah di surga, dia Bapa di surga, dia punya rencana penyelamatan kita. Ya harus dilewat dari seorang yang namanya Yesus dan karena untuk kita manusia kalau tiba-tiba Yesus datang dari dunia tidak akan percaya. Orang Yahudi tidak akan percaya, orang Yunani tidak percaya, kita juga susah percaya. Tapi karena Yesus sudah mengalami kelahiran, diperanakan oleh bapak-bapaknya dan ibunya dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa Yesus memang benar-benar manusia. Jadi dia mempunyai unsur biologis, dia mempunyai apa yang kita punyai juga, cara berpikir, cara cara apa namanya dalam hatinya, kulturnya saja beda dengan bahasa yang khusus, tapi intinya dia hidup sebagai manusia di antara pada waktu itu orang-orang yang hidup di daerah zaman Yesus lahir di Israel sehingga benar-benar memang Yesus itu diutus oleh Tuhan dan disinilah silsilah itu memperkuat bahwa Yesus memang datang ke dunia memang memang rencana Allah sendiri ya. Semoga itu bermanfaat ya. Sebelum kita minggu depan kita akan bicara gelar-gelar Yesus setelah silsilah. Kita akan bicara gelar-gelar Yesus yang dipandang sebagai Raja Agung, Imam Agung, sebagai walaupun dia manusia, tapi dia mempunyai gelar-gelar tertentu ya. Bukan Raden, bukan Raja, bukan apa, tapi justru lebih tinggi dari anak, lebih tinggi dari Raja, lebih tinggi daripada gelar-gelar keduniawian. Sehingga dia tahu bahwa gelar-gelar itu menunjukkan bahwa dia adalah bagian daripada Allah. Dan kalau kita ingat bahwa kita pernah bicara mengenai Trinitas, dia adalah salah satu daripada ketiga pribadi yang ada di dalam Bapa di surga, Allah dan juga Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Oke, sampai di sini. Nanti